Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ranah Publik. Saya Dani Rohmati dan juga Raga Satria. Pagi hari ini Mitra Muslim juga menemani Anda tentunya di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani, serta di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, pagi hari ini Ranah Publik juga bisa Anda saksikan tampilan visualnya di channel YouTube Suara Muslim TV. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, pagi hari ini silakan di-subscribe sekarang juga. Dan tekan tombol like serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, di pagi hari ini juga Mitra Muslim disiarkan di Suara Muslim Lumajang bersama rekan Kiki Rizkyani, kemudian di Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan juga rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pelaksanaan umroh yang dibuka kembali. Arab Saudi yang membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah dari luar negeri, dan Konsul Haji KJRI di Jeddah mencatat ada sekitar 220 calon jamaah umroh asal Indonesia dari kloter pertama sudah mendarat di Arab Saudi pada Ahad kemarin ya, waktu setempat. Mereka bakal menjadi calon jamaah, umroh perdana asal Indonesia yang beribadah di Tanah Suci di tengah pandemi global virus corona. Ya, pemerintah Arab Saudi Mitra Muslim secara resmi telah mengizinkan jamaah asal Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh mulai tanggal 1 November kemarin. Keputusan itu keluar setelah Arab Saudi membuka kembali proses pendaftaran visa umroh bagi jamaah asal Indonesia. Ya, bagaimana Mitra Muslim pelaksanaan umroh yang dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19? Tentunya kita pagi hari ini akan terhubung bersama dua narasumber. Yang pertama ada Kasih Bina Umroh dan Haji Khusus Kanwil Kemenak Jawa Timur. Ada Ustadz Mahsun Zain. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan semoga teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah umroh di era pandemik ini oleh Allah senantiasa dijaga kesehatannya. Amin. Dan selalu mendapatkan perlindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini di rumah saja atau sudah di kantor, Ustaz? Ini sedang persiapan menuju ke kantor ini. Masya Allah. Ini kami ganggu sebentar Ustaz. Tidak apa-apa. Ya, banyak yang bertanya-tanya begitu Ustaz, kapan ini umroh dibuka kembali, dan kalau kemarin kami juga menerima rilisnya itu per 1 November 2020 sudah dibuka. Sebenarnya bagaimana Ustaz ini dibukanya di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, memang tidak bisa dipungkiri sebuah kerinduan yang mendalam dan kemudian memuncak saat awal penyelenggaraan ibadah umroh ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2020. Ya. Sehingga sampai pada akhirnya haji juga dibatasi, yang bisa berangkat hanya 1.000 sekian orang, dan itu pun untuk masyarakat Arab Saudi dan ekspatriat. Dan kemudian kita tunggu lagi kapan ini umroh dibuka. Dan akhirnya proses menunggu yang sekian bulan inilah pada akhirnya 1 November pemerintah Arab Saudi membuka pintu bagi negara Indonesia untuk bisa mengikuti perjalanan ibadah umroh. Oke, kira-kira apa saja ini Ustadz yang jadi perbedaan ya ketika perizinan umrohnya untuk saat ini di masa pandemi dengan yang dulu-dulu ya sebelum ada pandemi? Ya, baik ya, tentu saja banyak sebuah perubahan yang akan dirasakan oleh Biro Perjalanan Ibadah Umroh atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh BPIU ya, yang biasa kita kenal travel umroh. Ini tidak hanya dari sisi penambahan biaya, tetapi pelaksanaan perjalanan ibadah umroh di era pandemi ini banyak persyaratan yang harus dipatuhi oleh jamaah. Nah, persyaratan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020
yang jauh sebelum hal ini ditetapkan ya. Jadi KMA 719 itu tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemik corona, pada masa pandemik COVID-19. Nah, pemerintah hadir untuk menuangkan KMA tersebut agar menjadi pedoman bagi PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang tentu ini pembahasannya juga sudah dibicarakan, substansi kebijakannya dibicarakan dengan Komisi 8 DPR RI, lalu kemudian dibahas dengan stakeholder lainnya, kemudian juga dengan para direktur PPIU dan PIHK yang ada di Indonesia. Nah, pembahasan-pembahasan itulah yang kemudian muncul, salah satunya adalah persyaratan. Nah, ini kalau sudah bicara tentang persyaratan jamaah, maka sesuai dengan ketentuan Arab Saudi bahwa mereka yang melaksanakan ibadah umroh di era pandemik ini itu setidaknya mereka berusia 18 tahun sampai dengan 50 tahun. Lebih dari 50 tahun maka tertolak secara sistem oleh pemerintahan Arab Saudi. Lalu yang kedua, persyaratannya tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbidnya. Ini wajib memenuhi karena ini ketentuan Kemenkes. Jadi pembahasan munculnya KMA 719 ini juga dibahas oleh beberapa instansi yang terkait. Salah satunya adalah Dinas Kemenkes ya. Lalu kemudian persyaratan jamaah berikutnya adalah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat COVID. Kemudian yang berikutnya persyaratannya adalah bukti bebas COVID. Nah, ini dibuktikan dengan hasil PCR atau swab test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes, dan itu berlaku 72 jam sebelum sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Ini persyaratannya, Mas. Belum bagaimana protokol kesehatan yang diberlakukan nanti dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadi sebuah ketentuan yang harus dijalankan bagi para jamaah dan khususnya bagi PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ustadz, kalau tadi yang Ustadz sampaikan ada sekitar banyak jamaah yang sebelumnya ini tertunda akibat karena COVID-19, Ustadz. Kalau misalkan ada kuota yang saat ini mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri, apakah itu nanti yang diprioritaskan untuk diberangkatkan kemarin yang sempat tertunda atau sekarang juga boleh itu, Ustadz? Yang ingin berangkat maksudnya? Baik, jadi begini, regulasi ini ya, regulasi dalam KMA 719 ini tidak hanya mengatur jemaah yang tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari karena pandemik. Namun regulasi ini juga mengatur masyarakat yang baru akan mendaftar dan ingin beribadah umroh di masa pandemik. Jadi ketika mereka yang sudah menunggu sejak dihentikannya perjalanan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi sejak tanggal 27 Februari kemarin dan sempat tertunda, kemudian saat ini dibuka dan kemudian mereka berpikir ulang barangkali ya, melihat kok begitu persyaratannya, sebelum berangkat 3 hari harus karantina, ketika sudah sampai Arab Saudi 3 hari harus karantina, kemudian umroh hanya dibatasi sekali, lalu kemudian pulang pun juga harus karantina 3 hari. Ini kan tidak semua orang loh secara fisik mempunyai kemampuan dan menerima psikisnya terkait dengan persyaratan-persyaratan seperti itu. Kalau memang pada akhirnya dia bisa melakukan dan menerima atas ketentuan-ketentuan itu, barangkali berangkat. Tetapi kalau kemudian di bulan-bulan November ini melihat ketentuan yang seperti itu,
dan itu dirasa memberatkan, barangkali bisa menunda keberangkatannya, dan itu dibolehkan menunda keberangkatan bagi yang sudah masuk dan sudah mendaftarkan di sebuah PPIU untuk perjalanan ibadah umrohnya. Oke, berarti kalau yang tadi Ustadz sampaikan, kalau misalkan berangkat umrohnya sekarang, itu insya Allah akan, ya bukan insya Allah lagi, tapi akan dikenakan biaya khusus, karena kuota yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi itu juga terbatas, Ustadz ya? Masya Allah, benar ya. Jadi informasi awal kemarin, 1 November, bahwa kami juga ngecek teman-teman PPIU yang sudah bergerak menuju ke Arab Saudi. Kami tanya, Ustadz, itu berapa biaya yang dibebankan kepada jamaah perjalanan ibadah umroh di era pandemik ini? Mengingat transportasinya pun juga berbeda. Kalau dulu itu naik bis dari Mekah ke Madinah itu full 40 orang satu bis. Mungkin saat ini akan sesuai dengan protokol COVID, ya, protokol kesehatan, itu harus 50%, artinya hanya 20. Nah, ada penambahan biaya transportasi. Lalu kemudian akomodasinya, hotel penginapannya, satu kamar biasanya diisi oleh 4 orang dengan biaya sekian. Lalu kemudian saat ini satu kamar bisa diisi 2 atau 1 orang dengan biaya berbeda, kan begitu ya? Iya. Nah, kemudian konsumsinya pun juga demikian, seiring dengan bertambahnya nilai pajak. Jadi di sana itu ada PPN ya, dari 5% berubah menjadi 15%. Informasinya begitu. Dan kita tidak bisa banyak waktu untuk berjalan-jalan, melakukan ziarah ke A, ziarah ke B, ziarah ke C, ya kan, ada ke Jabal Uhud misalkan, ke ini dan itu dan seterusnya. Itu akan dikurangi waktunya karena sangat pendek sekali. Kalau coba bayangkan kalau perjalanan itu hanya 10 atau 11 hari. 3 hari di Mekah itu kita hanya berdiam saja, makan tidur, kemudian dicek kesehatannya, layak, maka kemudian kita baru bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau belum layak kita nunggu. Nah, betapa banyaknya persyaratan dan ketentuan inilah yang kemudian para jamaah itu berpikir lipat, dengan biaya tentu saja yang akan berbeda. Kalau standar yang diberlakukan dalam sebuah regulasi itu standarnya 20 juta, itu paling rendah 20 juta. Tapi kalau sekarang mungkin akan naik, bisa jadi 2 kali lipat, kan gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mereka-mereka yang berangkat di tanggal 1 November itu memang mereka yang betul-betul rindu, yang betul-betul kangen melakukan ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan dengan persyaratan yang ketat seperti itulah mereka yang berangkat di awal 1 November kemarin adalah mereka-mereka yang betul-betul siap dari sisi fisik, juga dari sisi yang lain-lainnya termasuk materi, begitu. Oke, baik. Jadi itu ya mitra muslim. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan bahwasannya ada penambahan biaya. Karena memang fasilitas-fasilitas yang diberikan memang kalau bisa dikatakan, karena memang pandemi ini kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan lebih eksklusif ya, dimana tadi hotel yang biasanya untuk 3 orang atau lebih itu bisa menjadi hanya untuk 2 orang atau 1. Ini akhirnya menjadi eksklusif juga, dan tentu harganya juga akan nambah dan naik ya, dan sempat dikatakan tadi bahwa bisa 2 kali lipat ya harganya, dari 20 mungkin bisa jadi sampai 40. Nah, ini kalau di ketentuan yang kami baca, jika ada jamaah yang tidak bersedia untuk menambah biaya, itu boleh mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan atau mengajukan pembatalan pemberangkatan, seperti itu Pak Masun. Ya, baik, perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan ibadah umroh
ini murni ditangani oleh travel umroh. Artinya PPIU atau Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU ya, yang sudah berizin dan mendapatkan legalitas dari pemerintah, ini yang kemudian memiliki kewenangan. Artinya kebijakan internal mereka saat ada jamaah yang kemudian tidak sanggup meneruskan perjalanan ibadah umroh ini, kemudian dia mencabut atau mereschedule ulang. Mungkin bukan di era pandemik, tapi di luar era pandemik, misalkan berapa bulan yang akan datang, berapa tahun yang akan datang, itu adalah sebuah kesepakatan yang disampaikan oleh PPIU. Jadi Kementerian Agama itu sebuah yang mengeluarkan regulasinya terkait dengan PPIU dan pun juga terkait dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di era pandemik saat ini. Oke, Ustadz, kalau tadi berkaitan dengan kuota, apakah Ustadz juga sudah menerima begitu bocorannya? Kuotanya sebenarnya berapa Ustadz untuk Indonesia dan lebih khusus ke Jawa Timur, Ustadz? Ya, baik. Saat ini memang kami belum mendapatkan penjelasan ya secara resmi berapa sih jumlah kuota untuk umroh dari Arab Saudi untuk Indonesia. Lebih spesifik adalah ke Jawa Timur, itu belum ada. Kalau haji itu memang ketentuan kuota itu didasarkan kepada hasil konferensi KTT tahun 1987-an kurang lebih di Oman, di negara Timur Tengah sana ya, yang menentukan bahwa setiap negara itu mendapatkan kuota dihitung dari persentase jumlah umat Islam. Kalau umat Islamnya itu 1.000, maka dia mendapatkan jatah 1 kuota. Nah, kalau Indonesia ini berapa? 220 juta umat Islam, maka yang mendapatkan 220.000 itu. Itu ya. Nah, terkait dengan umroh ini belum ada kejelasan berapa kuotanya, apakah tiap minggu dievaluasi bertambah atau berkurang, lalu kemudian apakah ketentuan-ketentuan yang lain pun juga akan bertambah, itu pun juga belum kami ketahui. Ya, kita nunggu saja seiring dengan perjalanan waktu, maka jika nanti ada informasi terkait dengan itu pun juga akan kami sampaikan. Oke. Berarti kalau misalkan nanti Kemenak Jawa Timur mendapatkan kuota umroh, nanti dari Kemenak Jatim akan memberi kebebasan membagi ke organisasi asosiasi umroh atau pripun Ustadz biasanya? Sebetulnya kalau kuota umroh itu, mohon maaf ya, kami belum pernah tahu ya, dan belum pernah mendengar ya kalau umroh, karena umroh ini kan dilakukan di bulan-bulan apa saja kan bisa. Beda dengan haji kan ya. Kalau haji ini kan kenapa ada kuota? Ya kan ada pembatasan. Pembatasannya itu karena jangan sampai ketika mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah ini membludak. Karena wukuf itu ditentukan oleh waktu kan, oleh bulan. Tempatnya di situ, bulannya dan tanggalnya sama, sedunia orang melakukan wukuf itu di tempat yang satu dalam waktu yang sama. Kemudian ketika mereka bergeser menuju ke Musdalifah untuk melakukan mabit, itu pun juga bersama-sama dalam waktu yang bersamaan malam hari. Setelah mabit kemudian dia bergeser menuju ke Mina. Di tempat yang sama itulah umat Islam sedunia dalam waktu yang sama, di tempat yang sama melaksanakan lempar jumroh. Nah, inilah yang kemudian ada batasan kuota. Indonesia mendapatkan berapa kuota untuk hajinya, negara Malaysia dan seterusnya. Nah, kalau umroh ini kan
bisa dilakukan sepanjang tahun kan gitu ya, kira-kira sepanjang tahun begitu ya. Dan kemarin saja selesai di 2019, begitu selesai penyelenggaraan ibadah haji tuntas, langsung baru dibuka penyelenggaraan ibadah umroh. Nah, artinya kuota ini kami belum tahu pasti berapa juta mungkin ya sedunia itu dalam waktu 1 bulannya, 1 tahunnya, kami belum tahu kuotanya karena umrah itu kan mengalir, keluar masuk 9 hari masuk, 9 hari keluar, 9 hari masuk, terus beriringan dan bergantian seperti itu. Beda dengan haji, sehingga harus ada kuota kalau haji. Nah, ketika bicara tentang haji, maka bisa dipetakan berapa kuota Jawa Timur, berapa kuota nasional, seperti itulah kira-kira, sehingga kita membreakdown dari kuota Jawa Timur itu masuk di kabupaten kota, misalkan Surabaya kuotanya berapa, berapa kloter nantinya, demikian pula Pacitan, Sumeneb hingga sampai Banyuwangi, dan itu tentu tidak lepas dari Siskohat ya, yang memberikan data tentang berapa jumlah jamaah yang akan berangkat di tahun 2020 misalkan, di 2021 dan seterusnya. Baik, terakhir Ustadz, sebagai himbauan kepada masyarakat Jawa Timur mungkin yang akan berangkat umroh atau akan melaksanakan umroh di masa pandemi seperti ini, Ustadz. Ya, terima kasih mitra Suara Muslim yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada sahabat-sahabat kami yang saat ini tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari dalam proses perjalanan ibadah umroh, dan saat ini terjebak dalam sebuah persyaratan. Taruhlah yang usianya mestinya itu 52, dia bisa berangkat, tapi karena ada ketentuan usia 50 tahun maksimal, sehingga dia harus undur diri dan tidak bisa berangkat. Kami sampaikan bersabar dan selalu berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan hilang, sirna, dan diangkat virus-virusnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan perjalanan ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada ketentuan A, B, C, D dan seterusnya. Cuman yang perlu kami tekankan nantinya bukan hanya kepada jamaah tetapi kepada PPIU sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk selalu melaporkan ya rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi dan kepulangan jemaah tentu kepada Menteri Agama secara elektronik yang ada di dalam Siskopatuh. Kemudian untuk PPIU juga melaporkan rencana keberangkatan jemaah yang disampaikan paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan. Lalu juga melaporkan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Lalu kemudian melaporkan pemulangan dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah jemaah tiba di tanah air. Dan kemudian PPIU wajib melaporkan jemaah yang sudah mendaftar ibadah umroh pada tahun 1441 Hijriah yang membatalkannya keberangkatannya pun juga demikian segera memberikan pelaporannya. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa sebagai ketentuan lain, dalam hal jamaah telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh sebelum keputusan Menteri Agama nomor 719 ini ditetapkan, PPIU atau Biro Umroh dapat menetapkan biaya tambahan. Yang berikutnya, jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan diberikan hak sebagai berikut: 1, mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan atau mengajukan pembatalan keberangkatan. Yang berikutnya, bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan. Lalu pengembalian biaya umroh sebagaimana dimaksud
adalah sebesar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh BPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. Dan yang terakhir, BPIU atau travel umroh wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada BPIU. Dan itu barangkali yang perlu kami sampaikan dan perlu juga kami informasikan bahwa jumlah Biro Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Jawa Timur, ini ada 99, Mas. Jumlahnya. Yang bertebaran mulai dari Surabaya, Sidoarjo sampai Banyuwangi, bahkan di Sumeneb pun juga ada, demikianlah. Dan sehingga kami berharap melalui Suara Muslim Surabaya, beliau-beliau yang saat ini mendengar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam ketentuan, BPIU segera melakukan pelaporan dan menghormati hak-hak dari jamaah ibadah umroh itu sendiri. Jadi itu, Mas, ya, cukup luar biasa memang perjalanan umroh di era pandemik ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Mahsun atas pemaparan dan juga penjelasan kepada Mitra Muslim. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ini tadi katanya mau berangkat ke kantor ya. Semoga selamat sampai kantor, Ustadz, sehat selalu. Setidaknya jenengan ini juga ikut berangkat, mestinya ada anggaran dari pihak radio untuk memantau bagaimana awal ibadah umroh di era pandemik ini. Nah, paling tidak nanti di sana bisa memberikan peliputan bagaimana ketika di perjalanan, ketika sholat rawatib di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Lah, luar biasa. Kalau misalkan jenengan butuh tenaga kami dan kami diberangkatkan oleh Suara Muslim, insya Allah kami siap, tidak menolak ya. Kebalik, Ustaz. Harusnya Suara Muslim membiayai sama Kemenak nanti. Ya, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya. Didengar pimpinan-pimpinan juga ini. Iya. Tapi biasanya Suara Muslim memberangkatkan bukan umroh juga, tapi yang di saat pandemi ini belum. Ya, semoga nanti kalau misalkan ada yang berminat, para biro travel sebanyak 99 tadi ya, di seluruh Jatim, nanti yang mau endorse kita boleh. Ya, baik Mitra Muslim, nanti kita sambung, ada beberapa komentar, dan yang kedua nanti kita akan tergabung bersama Direktur PT Nurduha Wisata, ada Pak Muhammad Mudzakir. Kami akan segera kembali, tetap dalam program Ranah Publik. Ya, Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Saya Dani Rohmati dan juga Raga Satria. Kita membahas pelaksanaan umroh dibuka kembali. Tadi sudah yang segmen pertama ada Ustadz Mahsun Zain. Beliau kasih bina umroh dan haji khusus Kanwil Kemenak Jawa Timur. Katanya kalau berangkatnya yang pas saat ini itu ada biaya tambahan, Raga, ya? Iya, betul sekali. Misalkan 20 juta, tambahannya berapa ya? Mungkin 30? Ya, bisa sampai 2 kali lipat kata beliau, bisa sampai 40 atau 50. Tapi ini tentunya juga kebijakan dari masing-masing travel juga berbeda tentunya. Nah, di pagi hari ini Mitra Muslim, di segmen ini juga kita sudah tersambung bersama Direktur PT Nurduha Wisata. Ini perwakilan dari Ampuri juga ya, Dan ya. Ada Ustadz Muhammad Mudzakir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Mudzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yeni dan Mas Rangga. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ini di rumah atau di mana, Ustadz? Ini alhamdulillah lagi di kantor Nurduha Wisata ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh mampir Mas Yani, Mas Rangga dan boleh, insya Allah sekalian daftar. Kantor kami cukup strategis di utara Masjid Nasional Akbar Surabaya. Oh, dekat ya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan sama Ustadz Mahsun. Mungkin Pak Mudzakir juga menyimak begitu ya. Ada tambahan biaya umroh dan diprioritaskan bagi yang sebelumnya belum berangkat, saat ini akan diberangkatkan begitu. Apakah memang benar demikian mungkin dari travel, dari PT Nurduha Wisata, seperti apa Pak Mudzakir? Baik, terima kasih Mitra Muslim. Jadi untuk kenaikan biaya dari
umroh yang sebelum pandemik itu rata naik sekitar 30%. Oke. Biaya ini sebagai konsekuensi karena penyesuaian dari komponen-komponen biaya yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dari Arab Saudi. 30% itu diantaranya satu untuk nambah biaya kamar hotel, karena kamar hotel ini harus double, sekamar berdua. Kalau sebelumnya itu bisa 3 orang, bisa 4 orang. Nah, untuk sekarang harus double. Yang kedua, kamar hotel untuk masa pandemi ini sementara hanya boleh hotel bintang 4 atau bintang 5. Kemudian biaya untuk swab atau PCR. Nah, ini sekitar 900 sampai 1,2 juta, dan untuk PCR-nya ini harus rumah sakit atau laboratorium yang bekerja sama dengan Arab Saudi, sementara di laboratorium Indofarma, dan harus dengan bahasa Inggris. Kemudian biaya tambahan lagi, jamaah harus ada hotel transit di Jakarta, karena Mas Jani dan mitra muslim, sementara penerbangan yang diizinkan oleh Saudi itu hanya melalui Saudi Airlines, dan hanya terbang dari Cengkareng. Nah, sehingga jamaah yang dari Surabaya, dari daerah-daerah lain itu harus transit dulu di Jakarta untuk menginap semalam, dalam rangka juga untuk persiapan melakukan PCR atau swab. Juga harus menambah sehingga komponen yang 30% tadi tambahan biaya untuk ke Jakarta tentunya. Kemudian bus transportasi selama di Jeddah, Mekah, Madinah ini kapasitasnya maksimal 40-50% dari total kapasitas. Juga kemungkinan, dan ini sebagai tentatif, ada tambahan biaya dam. Kenapa? Karena sekarang yang kemarin jamaah berangkat pertama hari Ahad tanggal 1 November itu landingnya Jeddah, ada jamaah yang langsung mengambil mikot di Yamlamlam, ada jamaah yang tidak mengambil mikot di Yamlamlam, karena jamaah ketika tiba di Mekah ini tidak boleh langsung umroh, tapi harus karantina di hotel selama 3 hari. Nah, bagi jamaah yang langsung ambil mikot di Yamlamlam, tentu konsekuensinya dia memakai kain ihram dan meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk ibadah umroh. Sementara yang masih pakaian biasa, bisa mandi dengan sabun dan lain sebagainya, nanti harus membayar dam, karena kalau di haji itu ada haji tamatuk ya, mungkin ini adalah umroh tamatuk, begitu. Nah, jadi dari variabel yang kami sebutkan tadi, 30% penambahan itu lebih kurang rata naiknya itu untuk biaya-biaya penyesuaian dari protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Demikian, Mas. Iya, berarti kalau untuk harga sendiri ya, masih berbicara tentang misalkan harga. Misalkan harga sebelumnya 30 juta, karena yang sekarang kan hotelnya harus bintang 4 atau 5 ya. Misalkan kalau 30 juta naik 30% ya sekitar 39 juta. Nah, tapi rata-rata kami yang ada keberangkatan di bulan November ini lebih kurang sekitar 36-37 juta dengan fasilitas hotel bintang 5. Insya Allah demikian, Mas. Iya, dan maksimal pun umurnya harus 15 sampai 50 tahun ya? 18 sampai 50 tahun. Ya, betul. Jadi 18 tahun sampai 50 tahun. Dan perlu dipahami oleh mitra muslim bahwa regulasi ini insya Allah bersifat sementara, dan biasanya mohon maaf Saudi itu mudah sekali dan sering membuat aturan baru, dan kita berdoa mudah-mudahan regulasi berikutnya ini juga memberi kemudahan para calon-calon tamu Allah untuk ibadah umroh, misalkan umur bisa jadi nanti ditambah lagi ke 60 tahun. Nah, ini suatu harapan kita bersama. Karena
sekarang untuk kuota jamaah, jadi Arab Saudi per 1 November ini adalah tahapan ketiga dari Arab Saudi. Jadi yang diizinkan umroh itu per hari adalah 20.000 jamaah per hari. Seluruh dunia ya, Pak? Seluruh dunia. Dan ini mendaftarnya harus melalui aplikasi Etmarna. Jadi secara online, kolektif, yang didaftarkan oleh muasasah. Jadi para jamaah ini harus terdaftar. Jadi nanti di Masjidil Haram ini ada pintu yang khusus jamaah bisa melakukan tawaf dan sa'i. Nah, bagi jamaah yang telah terdaftar di aplikasi Etmarna tersebut, tentu diizinkan oleh petugas untuk melakukan tawaf dan sa'i. Nah, sementara jamaah yang tidak punya atau tidak melakukan aktivasi pendaftaran di Etmarna, tentu bisa mengikuti ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi ini Ustadz di segmen berikutnya. Kita harus break dulu sejenak. Ini nanti stay saja teleponnya. Nanti kita sambung di segmen berikutnya Ustadz ya. Silahkan. Baik, dan Mitra Muslim saatnya kita mengikuti update kilas warta yang telah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Ya, terima kasih Mitra Muslim. Segmen terakhir bagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Saya Denny Rahmadi dan juga Raja Satria. Dan bersama Pak Muhammad Mudzakir, beliau Direktur PT Nur Duha Wisata. Ya, di segmen ini kita sapa lanjut ya. Ada Kemenak ya yang dari Probolinggo turut menyimak pagi hari. Turut menyimak. Ini kita bacakan beberapa komentar dulu Pak Mudzakir ya. Ada dari Pak Samsul, ini dari Kemenak Kabupaten Probolinggo. Ini menyimak dari kantor Kemenak Probolinggo. Bagian haji ini akan disampaikan ke kepala kantor Kemenaknya ya. Semoga bermanfaat buat umat yang rindu ziarah umroh ke Mekah dan juga Madinah. Ada juga komentar dari Ibu Retno. Wah, ada biaya tambahan nih kata beliau. Ya iya dong, kan eksklusif. Masya Allah. Ya, kemudian lanjut. Ada Bu RT. Bukan. RT Dewi. Iya. Bu Retno Dewi mungkin. Betul. Ya. Nah, ini semoga peraturan pemerintah Arab Saudi ini untuk bisa umroh usia 18 sampai dengan 50 ini menjadi sampai 18 sampai 60 gitu harapan beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena untuk yang saat ini hanya sampai 50 tahun ya. Mungkin Bu Retno ini ada orang tuanya yang usia 50 ke atas sudah daftar tahun lalu tapi ada regulasi ini jadi tidak bisa ikut lagi, tidak bisa berangkat lagi. Mudah-mudahan gitu. ada regulasi lain begitu Pak Mudzakir tadi, harapan dari Mitra Muslim. Ya, ada tambahan mungkin Pak Mudzakir, sekalian mungkin pesan-pesan ketika Mitra Muslim nantinya ingin menjalankan umroh. Baik, terima kasih Mas Rangga dan Mas Dani. Mitra Muslim yang dirahmati Allah, dalam umroh musim pandemi ini, tips-tips agar umroh Bapak Ibu tetap terlaksana dengan maksimal, khusyuk, nyaman, dan mabrur. Pertama, berbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi sehat dan mudah-mudahan terbebas dari COVID-19. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan. Dan yang ketiga, karena jamaah ketika landing di Jeddah, kemudian ada isolasi mandiri 3 hari di hotel, saran kami membawa bekal makanan instan yang mudah dikonsumsi sebagai menu tambahan. Ya, bisa monggo silahkan dikemas dengan atau direncanakan dengan sesederhana mungkin untuk menu tambahan, karena makan di sana tidak boleh prasmanan, tidak boleh buffet, tapi box yang diantar di masing-masing kamar. Dan mudah-mudahan harapan-harapan dari pendengar Mitra Muslim didengar dan dikabul oleh Allah. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana harapan Ustadz Mahsun Zain tadi dari Kasih Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak Jawa Timur, dan umroh bisa normal kembali itu kemungkinan ketika vaksin COVID-19 itu sudah ditemukan dan
diedarkan di masyarakat luas. Mudah-mudahan tidak lama lagi vaksinnya ditemukan dan masyarakat bisa divaksin dan umroh bisa kembali normal. Amin. Dan mitra muslim yang sudah berencana umroh mudah-mudahan di tahun 2021 bisa dimampukan berangkat umroh ke Baitullah. Demikian Mas. Kalau dari PT Nur Duha Wisata sendiri apakah ada kuota begitu pembatasan kalau ingin yang berangkat umroh, Pak Mudzakkir? Tidak ada, tetapi sebagai informasi tambahan bahwa sekarang ini yang digunakan pesawatnya kan hanya Saudi Airlines dari Jakarta, dan itu sementara terbangnya hanya hari Ahad dan Selasa. Jadi setiap hari Ahad dan Selasa, kalau satu pesawat sekitar 450, berarti kan sepekan sekitar 900 orang. Dan ini kemarin tanggal 3 juga ada keberangkatan hari Selasa, juga hampir full pesawatnya, karena ini masyarakat muslim Indonesia juga insya Allah banyak yang sudah rindu untuk munajat langsung di Baitullah. Demikian Mas. Baik, terima kasih Ustadz Mudzakkir. Semoga bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin, amin. Terima kasih. Biasanya beliau ke studio biasanya. Semoga bisa kerjasama lagi dengan Suara Muslim ini ya, terkait promo-promo dari PT Nur Duha Wisata. Insya Allah, insya Allah. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah lama ya nggak talk show dengan para travel. Ya mungkin setelah ini bisa kembali merapat ke Suara Muslim. Masya Allah. Raga mungkin bisa diberangkatkan. Oh, Dani juga sudah kan. Berangkat sendiri kamu. berdua berangkat. Ranah publiknya dari sana. Ranah publik live dari Tanah Suci. Amin. Terima kasih bagi yang sudah berkomentar di WhatsApp kami di 0855 3938, termasuk ada yang barusan komentar. Ada Bapak Sofyan Saukia, semoga berkah juga yang menyimak di pagi hari ini. Segenap kru yang bertugas, mitra muslim, kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Raga Satria, di Gatekeeper ada Elsa Khairunnisa dan juga videografer kami Edi Haryanto. Saya Dani Rahmati dan kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.